Kisah dimulai dari seorang pria bernama Andi yang tengah melakukan persidangan atas tuduhan pembunuhan istri dan sekaligus selingkuhannya. Dan akibat kejadian tersebut, Andi harus menerima hukuman 2 kali seumur hidup, yang artinya dia dipenjara selamanya sampai dia meninggal pun masih di dalam penjara. We have a beautiful young woman and her lover. By the state of Maine, I hereby order you to serve one for each of your victims. Bertempat di penjara Sausang, seorang pria tahanan bernama Red dan teman-temannya. Mereka yang di sana dengan senang untuk menyambut kedatangan dari Andi dan juga pidana baru lainnya. Diketahui bahwa penjara Sausang terkenal kejam, sehingga para napi senior pun mulai taruhan rokok untuk malam pertama pidana baru yang tidak menangis. Never happened. 10 cigarettes. Said it. Fifth one from the front. Put me down for quarter deck. Di sisi lain, Andi dan napi lainnya yang sedang dijelaskan aturan di penjara tersebut oleh kepala sipir bernama Norton dan penjaga bernama Hadley. Dan ketika seorang pidana di sana menanyakan sesuatu, tiba-tiba, "When do we eat?" Singkat cerita, di malam hari, ketika sudah waktunya untuk beristirahat, Andi yang seorang introvert pun hanya diam dan merenungi nasibnya dan mendengarkan si gendut yang menjadi bahan bulian untuk napi senior di sekitarnya. Sehingga membuat si gendut pun menangis dan menjadi keramaian di sana. Yang hal itu membuat seorang sipir pun datang dan Fat barrel of monkey spunk. Please. iya, si gendut pun yang merengek bahwa dia tidak ingin di sana. Dia pun langsung dihajar oleh sipir yang hal itu membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya sesaat sarapan, Andi yang mempunyai latar belakang orang yang cukup punya, sehingga merasa kurang nyaman dengan makanan yang disajikan di sana. Ditambah lagi dia menemukan ulat di makanan tersebut. Seorang kakek tua bernama Brock yang diketahui bahwa dia adalah seorang yang diperkerjakan di perpustakaan yang dipenjara dari sekitar 1900-an. Brock pun meminta ulat tersebut tetapi tidak untuk dimakan olehnya, melainkan diberikan kepada peliharaannya berupa burung di saku bajunya. Are you going to eat that? That's nice and ripe. Seperti pada film-film yang berhubungan dengan penjara, Andi juga diperlakukan oleh 3 kelompok gay yang dipimpin oleh Bob. Selesai dengan itu, Andi yang merupakan introvert pun mendatangi Red yang akan menjadi teman untuk ke depannya untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Dan ketika Red menjelaskan bahwa di penjara tersebut tidak ada orang yang mengakui kesalahannya. You can fit right in. Didn't do it. Lawyer fucked me. Red yang dikenal sebagai orang yang bisa mencarikan kebutuhan napi dari luar. Saat itulah Andi memesan sebuah palu batu yang bisa digunakan untuk memahat batu kepada Red. Dan dari sanalah Red pun menjadi teman akrabnya. Beralih ke dalam sel di mana akhirnya Red pun memenuhi permintaan Andi yang dititipkan kepada Brock yang sedang membagikan buku untuk dibaca oleh para napi di sana. Beberapa napi ditugaskan untuk memperbaiki rooftop bangunan termasuk Red dan juga Andi. Yang dimana Andi yang tidak sengaja mendengar pembicaraan sipir Hadley yang si Hadley ini berniat untuk membeli sebuah mobil. Namun karena peraturan perpajakan yang begitu ketat sehingga dia pun mengurungkan niatnya tersebut. Oh yeah. Maybe enough taking for a ride all the time. At the end of the year, you figure. Andi yang berani menawarkan dirinya untuk mengakali hal itu dengan membantu Hadley menggelapkan uangnya secara ilegal. Dari sinilah awal Andi menjadi tangan kanan oleh petugas penjara yang dikenal kejam. For you, that would save you some money. I'd only ask my co-workers. Co-work. Bottle of suds. It's only my opinion. Dan seketika, Sausang pun menjadi tempat yang ramah bagi para pidana yang tengah menikmati bir atas upah dari Andi yang akan membantu sipir Hadley. Dan hal itulah
yang membuat Red dan teman-temannya yang lain sangat berterima kasih kepada Andy. On our shoulders and felt like free men, watching us drink his beer. Cold one, Andy? No, thanks. Keesokan harinya di mana Andy yang hampir terbunuh oleh Buck dan anak buahnya, sehingga Andy pun sempat dirawat di rumah sakit. Dan saat itulah Buck yang dihajar oleh Hadley hingga akhirnya si Buck pun tidak bisa macam-macam lagi dengan Andy. The sisters never laid a finger on Andy again. They transferred him to a minimum. Sesaat Andy masih di rumah sakit, Red dan teman-temannya yang lain, sebagai tanda terima kasih, mereka mencarikan batu dan juga poster salah satu bintang film yang diberikan oleh Red secara gratis. Dengan poster yang terpajang di dinding tahanan, Andy dan dengan misteriusnya poster tersebut tidak dicurigai oleh petugas sipir yang sedang melakukan penggeledahan untuk mencari barang-barang selundupan. Andy pun terlihat tenang dengan memegang buku dari perpustakaan, dan petugas di sana tidak menemukan barang apapun sama sekali, termasuk palu batu milik Andy sebelumnya. Watch ye therefore, for ye know not when the master World. He that followeth me shall not walk in darkness. Dan yang menarik adalah bahwa kepala sipir Norton hanya menjadikan penggeledahan tersebut sebagai kedok untuk melihat dan menilai Andy saja. Dan akhirnya Andy pun ditawarkan untuk pindah pekerjaan di perpustakaan tua untuk membantu Brock. No, they told me. Ain't that National Geographic? Wow. Wow. I entered the names on this clipboard here. Dan disinilah Andy mulai membantu para staf penjara lainnya dengan menjadi konsultan keuangan bagi mereka. Bahkan juga membantu kepala sipir untuk mengurusi masalah pajak. Andy yang sudah sangat kewalahan pun dengan hal tersebut, dia pun diizinkan untuk mengangkat seorang staf pribadi yang tak lain adalah Red. Damn right, the holster too. He was allowed a staff. Sebagai petugas baru di perpustakaan, Andy pun juga meminta izin kepada Norton untuk mengirim surat ke pemerintah agar memberikan dana bantuan untuk memperbaiki fasilitas perpustakaan di penjara tersebut. Penghuni Shawshank dikejutkan dengan Brock yang menyerang salah satu orang dari mereka, yang karena Brock akan mendapatkan hadiah bebas bersyarat setelah menjalani hukumannya selama kurang lebih 50 tahun lamanya. Brooks, look at me. Put the knife down. Brock yang akhirnya bebas dan menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tidak bahagia, yang karena Brock sendiri tidak mampu beradaptasi dengan kehidupannya saat ini. Hingga akhirnya Brock pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. P.S. Tell Haywood through it. Hard. Tiba saatnya di mana pemerintah Jerman membalas surat yang rutin dikirimkan oleh Andy dan mendapatkan bantuan di penjara, juga beberapa buku untuk perpustakaannya. Saat itulah Andy yang menemukan sebuah piringan hitam yang terdapat sebuah lagu populer di zamannya. Dia pun nekat untuk memperdengarkan ke seluruh sel dengan menggunakan pengeras suara. Akibat hal tersebut membuat kepala sipir marah dan memindahkan Andy ke sel pengasingan selama 2 minggu. Singkat cerita, Andy yang bebas dari hukumannya dan menjelaskan ke teman-temannya tentang harapan yang selalu bersemayam dalam hatinya, dan mengibaratkan bahwa semua tempat ini disetting menggunakan batu, yang mana selalu ada titik di mana mereka bisa merasakan kebebasan. The world that aren't made out of stone, that there's something. Harapan Andy terhadap bantuan pemerintah untuk memperbaiki perpustakaannya pun ternyata mendapatkan jawaban kembali dan memberikan bantuan lanjutan, sehingga membuat perpustakaan tersebut menjadi terbaik yang pernah ada di sana. By the year Kennedy was shot, rat turds and turpentine into the best. Pada tahun 1963, kepala sipir pun mulai mengeksploitasi
tenaga kerja dari penjara untuk beberapa pekerjaan di luar penjara. Yang hal itu dimanfaatkan si kepala sipir untuk mengambil keuntungan dengan memotong upah tenaga kerja terampil para napi tersebut. Dia pun juga menerima suap dari Andy untuk membantunya melakukan pencucian uang dengan menggunakan nama samaran Randall Stephen. Silent, partner. He's the guilty one. Starts. They trace anything. It's just gonna lead to him. Sauseng kedatangan narapidana baru, salah satu dari mereka bernama William, seorang remaja berandal dengan style yang sangat rock and roll, dan dia juga berulang kali keluar masuk penjara. Andy dan Red pun yang berteman dengannya bahkan sempat mengajari William untuk membaca, sehingga dia pun bisa lulus dari ujian persamaan sekolah agar dia nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang mudah setelah keluar dari penjara. Course requirements. He really liked the kid. Gave Sehingga suatu ketika Red pun menceritakan kejadian yang menimpa Andy, yaitu kasus pembunuhan istrinya yang dituduhkan kepada Andy. Dengan cerita Red tersebut yang malah membuat William semakin tercengang, dia pun mengingat seorang yang pernah berbicara kepadanya tentang kejadian seorang bankir yang harus dipenjara, padahal tidak melakukan kasus pembunuhan istrinya sendiri. Dan ternyata orang yang pernah berbicara dengan Tommy itu adalah pembunuh asli istri Andy dan selingkuhannya yang sebenarnya. Him and this tasty bitch he was with. Mendengar hal itu, Andy pun kemudian menghadap ke Norton, si kepala sipir, dan menceritakan fakta bahwa kesempatan yang paling bagus untuk bisa bebas dari penjara. Si kepala sipir pun justru tidak mempedulikannya dan menjadi tersinggung ketika Andy mendesak dia dengan mengatakan bahwa kalau dia keluar dari penjara, dia tidak akan membongkar kejadian-kejadian yang ada di penjara ini. Saat itulah si kepala sipir memerintahkan petugasnya untuk membawa Andy sekali lagi ke sel pengasingan dengan waktu yang lebih lama dari sebelumnya. What's the matter with you? Sementara itu, si kepala sipir meminta William agar menemuinya di luar penjara. Dan setelah percakapan antara mereka, tiba-tiba Yes, sir. Absolutely. Judge and jury. iya, Hadley pun sudah bersiap di atas untuk menembak William saat itu juga. Kepala sipir yang mengabarkan ke Andy bahwa William tewas akibat akan kabur, sehingga mereka pun terpaksa untuk menembaknya. Broke Captain Hadley's truly dead. Move on. Get someone else to run your skills. Sejak saat itulah sikap Andy yang mulai berubah dan meminta Red untuk membelikan tali. Dan dia juga memberitahu kepada Red tentang harapan-harapan dari Andy. Di mana saat ini Andy menceritakan bahwa mimpinya untuk tinggal di Sauntenjo, sebuah kota pesisir di Meksiko. Andy juga memberitahu Red tentang sebuah lokasi khusus yang berada di Meksiko dan meminta Red jika dia sudah bebas dari penjara untuk mengambil sebuah paket yang terkubur oleh Andy di tempat tersebut. One place with no memory. Red yang memberikan tali kepada Andy, dan Red pun juga dianggap ceroboh oleh teman-temannya. Mereka mengingat kejadian bunuh diri yang menimpa Brock, tetapi Red pun yang berpikir bahwa Andy tidak mungkin melakukan hal bodoh tersebut. Di sisi lain, Andy yang sibuk membantu kepala sipir untuk laundry pakaiannya dan mendepositkan uang yang didapati oleh kepala sipir, sehingga terhindar dari pajak. Yang nyatanya Andy sudah tidak lagi mau untuk melakukan hal tersebut, tetapi dengan ancaman dan tekanan terhadap Andy, sehingga dia pun terpaksa harus melakukannya. Keesokan harinya, di saat petugas mengabsen napi satu persatu, saat itulah Andy yang tidak kunjung keluar yang membuat Red dan teman-temannya sempat khawatir bahwa Andy benar-benar melakukan bunuh diri. Dan di saat petugas menyadari dan segera mengecek ke kamar Andy, tiba-tiba Oh my holy God.
Ya, Andi pun sudah tidak ada di sana yang hal itu membuat si kepala sipir ketar-ketir. Yang karena banyak rahasia yang dipegang oleh Andi. Saat itulah Red dipanggil untuk ditanyakan sesuatu yang karena Red lah yang sering berdua bersamanya. Red yang benar-benar tidak mengetahuinya dan membuat kepala sipir marah dan tiba-tiba di balik poster tersebut terdapat sebuah terowongan yang menurut Red bisa digali menggunakan palu batu, tetapi akan memakan waktu hingga 60 tahun lebih untuk menyelesaikannya. Namun Andi membuktikan bahwa dia bisa menggali dinding tersebut selama hampir 20 tahun saja. Dan yang pasti, terowongan itulah yang dilalui oleh Andi yang sebelumnya telah mengambil setelan jas dan sepatu dengan bukti deposito Norton yang dia telah menaruh atas nama Randall Stephen, sekaligus dengan bukti pencucian uang yang dia kumpulkan dengan kejeniusannya. Andi pun membungkus semua barangnya dan mengikatkan tali ke kakinya, dan dengan susah payah dia pun merangkak di sebuah terowongan yang dibuatnya dengan harapan dan keyakinan yang sangat besar. Saat bunyi petir menggelegar, saat itulah Andi menghantamkan batu ke pipa saluran untuk membocorkannya. Andy crawled to freedom through 5 Setelah melalui pipa air kotoran, dia pun akhirnya sampai di kali jauh dari penjara tersebut. Dan disinilah akhirnya Andi merasakan kemerdekaannya. Keesokan harinya Andi yang mendatangi sebuah bank untuk mencairkan deposito yang selama ini dia telah memanfaatkannya untuk membantu si kepala sipir, deposito yang beratasnamakan Randall Stephen. Dan saat itulah nama Andi telah tidak ada dan berganti dengan Red Stephen yang dulu hanya sekedar nama identitas saja. Namun saat inilah dia pun memetik apa yang selama ini telah ditanamnya. told he blew town with better than 300 and severance pay for 19 years. Saat itulah polisi yang datang dan akan memproses kasus tersebut dan menangkap Hadley sebagai tersangka pembunuhan dan segera menjemput kepala sipir di ruangannya. Tetapi kepala sipir yang sudah putus asa pun dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saja. Singkat cerita, Red yang akhirnya bebas dan mendapatkan kesempatan yang dia sudah tunggu-tunggu, yaitu bebas bersyarat setelah menjalankan hukuman selama 40 tahun. Red pun juga harus berjuang keras untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara. Dia pun mengingat janjinya kepada Andi untuk pergi ke Bogden dan menemukan sebuah tempat yang berisi uang, dan Andi pun menyuruh dia datang ke Sutanejo. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Zihuatanejo, Texas, dan melintasi perbatasan menuju Meksiko, di mana dia akhirnya percaya terhadap harapan yang selama ini diyakini oleh Andi. Is as blue as it has been in my dreams.